Kota kuno Ninive merupakan salah satu kota paling legendaris dalam sejarah peradaban manusia. Ia berdiri di tepian timur Sungai Tigris, di wilayah yang kini dikenal sebagai Irak Utara, berhadapan dengan kota modern Mosul. Dalam sejarah panjang bangsa-bangsa Mesopotamia, Ninive pernah menjadi simbol kemegahan, kekuasaan dan juga kehancuran yang dijanjikan. Ia menjadi saksi dari kebangkitan dan kejatuhan kerajaan besar, tempat bertemunya budaya, ilmu pengetahuan, dan kekuasaan yang luar biasa. Asal mula Ninive dapat ditelusuri hingga masa yang sangat tua, bahkan disebut dalam catatan-catatan Sumeria sejak milenium ketiga sebelum Masehi. Nama Ninive diyakini berasal dari kata dalam bahasa Akkadia Ninua yang dikaitkan dengan Dewi Ishtar, Dewi Cinta dan Perang yang juga disembah sebagai pelindung kota. Dalam masa awalnya, Ninive hanyalah sebuah permukiman kecil yang berkembang di antara jalur perdagangan penting di Mesopotamia Utara. Namun karena letaknya yang strategis di tepi sungai dan di jalur antara dataran tinggi Anatolia serta wilayah selatan Mesopotamia, kota ini tumbuh menjadi pusat aktivitas ekonomi dan politik. Dalam perkembangan berikutnya, Ninive menjadi bagian dari berbagai kekuasaan besar yang silih berganti memerintah di wilayah Mesopotamia. Ia berada di bawah pengaruh bangsa Sumeria, kemudian Akkadia, lalu bangsa Asyur yang menjadikannya sebagai pusat kebudayaan mereka. Bangsa Asyur merupakan salah satu bangsa paling berpengaruh di dunia kuno, terkenal karena kemampuan militernya yang kuat, administrasinya yang teratur, serta kemajuan dalam arsitektur dan seni. Puncak kejayaan Ninive terjadi ketika Raja Sanherib menjadikannya ibu kota Kekaisaran Asyur sekitar tahun 700 sebelum Masehi. Sanherib dikenal sebagai raja yang sangat ambisius dan berwawasan besar. Ia memindahkan pusat pemerintahan dari kota Kalhu ke Ninive dan membangun kota itu menjadi megapolis yang luar biasa untuk ukuran zamannya. Ia memperluas tembok kota, membangun istana megah yang dikenal dengan sebutan istana tanpa tanding, serta memperindah kota dengan taman-taman, kanal, dan saluran air. Berdasarkan catatan arkeologis dan tulisan kuno, Ninive pada masa Sanherib memiliki panjang tembok sekitar 12 km yang mengelilingi area kota luas dengan gerbang-gerbang besar serta menara penjaga. Salah satu keajaiban teknik yang mengagumkan dari Ninive adalah sistem kanal yang dibangun untuk mengalirkan air dari pegunungan ke kota. Sistem ini tidak hanya berfungsi untuk irigasi, tetapi juga untuk memperindah taman-taman kerajaan. Beberapa ahli meyakini bahwa taman-taman yang dibangun Sanherib di Ninive mungkin merupakan inspirasi bagi legenda Taman Gantung Babilonia. Selain itu, Ninive juga menjadi pusat kebudayaan yang penting, dengan perpustakaan besar yang kelak dikembangkan oleh Raja Asyurbanipal, cucu Sanherib. Perpustakaan Asyurbanipal menjadi salah satu peninggalan intelektual paling berharga dari dunia kuno. Di sana ditemukan ribuan tablet tanah liat bertuliskan aksara paku yang berisi teks-teks hukum, catatan administrasi, karya sastra, doa-doa keagamaan, dan bahkan epos terkenal seperti Gilgamesh. Melalui perpustakaan itu, para arkeolog modern dapat mengetahui banyak hal tentang kehidupan, kepercayaan, dan ilmu pengetahuan bangsa Asyur dan Babilonia. Asyurbanipal sendiri dikenal bukan hanya sebagai raja yang tangguh, tetapi juga sebagai pelindung ilmu dan sastra. Ia memerintahkan para juru tulisnya untuk mengumpulkan teks-teks dari seluruh wilayah kekuasaannya agar disalin dan disimpan di Ninive. Namun di balik kejayaannya yang gemilang, Ninive juga dikenal sebagai kota yang diliputi keangkuhan dan kekejaman. Dalam catatan sejarah, bangsa Asyur terkenal dengan cara mereka menaklukkan musuh secara kejam, memperlakukan tawanan dengan penyiksaan, dan membanggakan kekuatan militer mereka yang menakutkan. Nabi Nahum dalam kitab sucinya menggambarkan Ninive sebagai kota yang penuh darah, kebohongan, dan kekerasan. Karena itu, kehancurannya disebut sebagai hukuman yang setimpal dari Tuhan atas kesombongan dan dosa yang dilakukan oleh penghuninya. Pada masa akhir kekuasaannya, Ninive mulai menghadapi tekanan dari berbagai pihak. Kekaisaran Asyur yang dahulu sangat kuat mulai melemah akibat pemberontakan di wilayah-wilayah taklukannya dan persaingan antar pewaris takhta. Sementara itu, bangsa Media dan Babilonia yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Asyur mulai bangkit dan membentuk aliansi untuk menjatuhkannya. Pada tahun 612 sebelum Masehi, pasukan gabungan Media, Babilonia, dan bangsa-bangsa lain mengepung Ninive. Pertempuran besar pun terjadi selama beberapa bulan hingga akhirnya kota megah itu jatuh dan dihancurkan. Kehancuran Ninive begitu total sehingga untuk waktu yang lama lokasinya bahkan hilang dari ingatan manusia. Dalam kitab-kitab suci, kehancuran Ninive dijadikan peringatan bagi umat manusia tentang nasib yang menimpa bangsa yang sombong dan lalai dari jalan kebenaran. Setelah keruntuhannya, wilayah bekas Ninive perlahan tertimbun oleh tanah dan debu. Selama berabad-abad, orang hanya mengenal nama Ninive dari
dari kisah keagamaan dan literatur klasik, hingga akhirnya reruntuhannya ditemukan kembali oleh para arkeolog pada abad ke-19. Penemuan kembali Ninive menjadi salah satu momen penting dalam sejarah arkeologi modern. Pada tahun 1847, seorang arkeolog Inggris bernama Austen Henry Layard memulai penggalian besar di tempat yang kini dikenal sebagai Kuyunjik dan Nebi Yunus, yang terbukti merupakan lokasi reruntuhan Ninive. Ia menemukan sisa-sisa istana Sanherib dan Ashurbanipal, relief batu yang menggambarkan peperangan, perburuan, serta kehidupan istana, dan juga ribuan tablet tanah liat yang kini disimpan di British Museum. Penemuan-penemuan ini membuka jendela besar terhadap peradaban Mesopotamia yang selama ribuan tahun terkubur dalam diam. Dari relief-relief dan peninggalan yang ditemukan, kita dapat membayangkan betapa megahnya Ninive di masa lampau. Dinding-dinding istana dihiasi ukiran yang menggambarkan kemenangan raja dalam pertempuran, perburuan singa, serta prosesi upacara keagamaan. Setiap gambar dibuat dengan detail yang mengagumkan dan menunjukkan tingkat seni yang tinggi. Arsitektur kota pun menunjukkan kecanggihan luar biasa dengan tata kota yang terencana, gerbang monumental, serta sistem air yang rumit. Semua itu menunjukkan bahwa Ninive bukan hanya pusat kekuasaan politik, tetapi juga pusat seni dan budaya yang berkembang pesat. Kini, reruntuhan Ninive menjadi simbol keagungan masa lalu dan sekaligus peringatan akan kefanaan kekuasaan manusia. Kota yang dahulu begitu kuat dan disegani, kini tinggal puing-puing batu dan sisa-sisa relief yang diam membisu di bawah terik matahari Irak. Namun dari kesunyian reruntuhannya, Ninive masih berbicara kepada manusia zaman modern tentang perjalanan sejarah, tentang ambisi, keangkuhan, dan pelajaran moral yang tak lekang oleh waktu. Bagi umat yang beriman, kisah Ninive juga memiliki makna spiritual yang mendalam. Dalam tradisi keagamaan, kota ini dikenal sebagai tempat Nabi Yunus diutus untuk menyuruh penduduknya agar bertaubat. Mereka sempat berpaling dari kebenaran, tetapi ketika azab hampir datang, mereka menyesali perbuatan mereka dan memohon ampun kepada Tuhan. Karena taubat mereka, azab pun ditangguhkan. Kisah ini menjadi satu-satunya contoh dalam kitab suci di mana seluruh penduduk kota menerima seruan kenabian dan diselamatkan. Hal ini menunjukkan bahwa kasih sayang dan pengampunan Tuhan selalu mendahului kemurkaannya bagi siapapun yang kembali kepada kebenaran. Sejarah panjang Ninive menggambarkan perjalanan manusia dari kejayaan menuju kehancuran, dari kesombongan menuju penyesalan, dan dari kebinasaan menuju pelajaran yang abadi. Kota ini pernah menjadi pusat dunia, tempat lahirnya peradaban, kekuasaan, dan pengetahuan, namun juga menjadi contoh nyata bagaimana peradaban sebesar apapun dapat runtuh ketika kehilangan nilai moral dan keadilan. Kini Ninive bukan lagi tempat berdiri istana atau pasukan, melainkan saksi bisu bagi manusia modern agar selalu rendah hati dan mengambil pelajaran dari sejarah yang ditinggalkannya. Setelah kehancuran totalnya, Ninive memasuki masa panjang keterlupaan. Kota yang dulu menjadi jantung kebesaran bangsa Asyur kini tertimbun tanah dan diliputi kesunyian. Arus sungai Tigris tetap mengalir di dekatnya, seakan menjadi saksi bisu atas perubahan zaman yang menghapus jejak kekuasaan manusia. Penduduk baru yang datang berabad-abad kemudian tidak lagi mengetahui bahwa di bawah tanah tempat mereka berpijak pernah berdiri kota paling megah di dunia kuno. Sisa-sisa reruntuhan istana tertimbun oleh pasir dan lumpur, sementara nama Ninive hanya bertahan dalam kitab suci dan kisah para pendeta yang menyebutnya sebagai simbol dari kesombongan yang dibalas kehancuran. Meskipun hilang dari pandangan dunia, bayangan Ninive tetap hidup dalam tradisi lisan dan naskah-naskah kuno. Para sejarawan dari Yunani, Persia, dan kemudian Romawi menuliskan tentang sebuah kota besar yang musnah secara misterius di wilayah Mesopotamia Utara. Mereka menggambarkan Ninive sebagai kota yang dikelilingi tembok raksasa dengan menara tinggi dan istana yang tak tertandingi. Namun tanpa bukti fisik, kisah itu lama dianggap sebagai legenda. Baru setelah para penjelajah Eropa mulai menjelajahi wilayah Irak pada abad ke-19, teka-teki itu perlahan terpecahkan dan nama Ninive muncul kembali ke permukaan. Ketika penggalian dilakukan di situs kuno yang kini disebut Kuyunjik dan Nebi Yunus, para arkeolog menemukan bukti luar biasa dari kehidupan yang pernah ada di sana. Sisa-sisa dinding bata, relief batu, gerbang raksasa, dan tulisan paku yang menutupi ribuan tablet tanah liat menjadi saksi bahwa
Ninive bukan sekadar legenda. Penemuan ini mengubah pandangan dunia tentang peradaban Timur Dekat. Bangsa Asyur yang selama ini dikenal hanya melalui catatan kitab suci, kini muncul sebagai bangsa yang sangat maju dalam bidang administrasi, militer, dan seni. Setiap ukiran yang ditemukan memperlihatkan kehidupan yang begitu kompleks, dari upacara kerajaan hingga aktivitas harian rakyat biasa. Salah satu temuan yang paling menakjubkan adalah gambaran tentang kehidupan kota yang sangat teratur. Jalan-jalan lebar membentang di antara bangunan batu dan rumah-rumah besar. Ada pasar tempat pedagang dari berbagai wilayah berkumpul membawa hasil bumi, logam, rempah, dan barang-barang mewah. Kanal-kanal air mengalir di sepanjang kota, memberikan irigasi bagi taman-taman dan ladang di sekitarnya. Pemandangan ini menunjukkan bahwa Ninive bukan hanya pusat politik, melainkan juga pusat ekonomi yang menghubungkan berbagai bangsa di dunia kuno. Para ahli juga menemukan bahwa masyarakat Ninive memiliki struktur sosial yang jelas. Di puncak hierarki ada raja dan keluarga kerajaan yang menguasai seluruh negeri. Di bawahnya terdapat pejabat tinggi, juru tulis, tentara, dan pendeta yang menjalankan sistem pemerintahan dan keagamaan. Sementara rakyat biasa terdiri dari petani, pengrajin, pedagang, dan budak. Kota ini menjadi tempat di mana berbagai bangsa berkumpul karena wilayah Asyur mencakup daerah yang luas dari Timur Tengah hingga Laut Tengah. Campuran budaya ini membuat Ninive menjadi wadah pertemuan ilmu pengetahuan, bahasa, dan kepercayaan yang berbeda-beda. Dalam bidang seni dan arsitektur, Ninive menampilkan kemajuan yang menakjubkan. Bangunan-bangunan besar dihiasi relief yang menggambarkan perburuan singa, peperangan, dan upacara keagamaan. Setiap pahatan dibuat dengan keterampilan tinggi yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang anatomi dan gerak manusia maupun hewan. Dalam istana-istana besar, lantai dan dindingnya dilapisi batu pualam, sementara tiang-tiangnya diukir dengan simbol-simbol keagamaan. Semua itu tidak hanya menunjukkan kemewahan, tetapi juga menggambarkan bagaimana seni digunakan untuk memperlihatkan kekuasaan raja dan kebesaran bangsa Asyur. Selain seni rupa, Ninive juga terkenal dengan warisan ilmiahnya. Perpustakaan Asyurbanipal menyimpan ribuan naskah yang mencakup ilmu astronomi, kedokteran, matematika, hukum, dan sastra. Di antara teks-teks tersebut ditemukan catatan pengamatan terhadap bintang dan planet, yang menunjukkan bahwa bangsa Asyur sudah memiliki pengetahuan astronomi cukup maju. Mereka juga mencatat pergerakan matahari dan bulan untuk menentukan waktu dan musim. Tablet tanah liat berisi perhitungan angka menunjukkan bahwa sistem bilangan berbasis 60 yang digunakan hingga sekarang dalam pengukuran waktu dan sudut berasal dari peradaban Mesopotamia. Perpustakaan ini juga menjadi sumber penting bagi dunia modern untuk memahami sastra kuno. Di antara naskah-naskah yang ditemukan terdapat kisah Gilgamesh, epos besar yang dianggap sebagai karya sastra tertua di dunia. Cerita ini tidak hanya berisi petualangan raja legendaris, tetapi juga memuat pandangan hidup, pencarian makna, dan renungan tentang kematian serta keabadian. Melalui kisah-kisah seperti ini, kita dapat melihat bahwa manusia sejak ribuan tahun lalu sudah merenungkan hal-hal besar yang juga dipikirkan manusia modern. Namun di balik semua kemajuan tersebut, kehidupan di Ninive tidak selalu damai. Catatan sejarah menunjukkan adanya pertempuran berulang, pemberontakan, dan kekerasan politik di dalam kerajaan. Ketika kekuasaan berada di tangan penguasa yang bijak, kota berkembang dengan pesat. Tetapi ketika kepemimpinan lemah dan tirani menguasai, kehancuran perlahan mulai menghampiri. Inilah hukum alam sejarah. Peradaban yang terlalu bergantung pada kekuasaan tanpa keadilan akan meruntuhkan dirinya sendiri. Ketika pasukan Media dan Babilonia menyerbu Ninive, tembok raksasa dan pasukan besar tidak mampu menyelamatkannya. Catatan sejarah mencatat bahwa serangan berlangsung lama dan sengit, hingga akhirnya sebagian besar kota dibakar. Api melalap istana, perpustakaan, dan rumah-rumah besar, meninggalkan abu serta puing-puing yang kemudian tertimbun tanah selama berabad-abad. Ironisnya, kehancuran ini sekaligus menyelamatkan banyak tablet tanah liat karena panas dari kebakaran justru mengeraskan dan mengawetkannya hingga ditemukan di masa modern. Setelah kejatuhan Ninive, pusat kekuasaan berpindah ke Babilonia yang kemudian melanjutkan tradisi budaya Mesopotamia dalam bentuk yang baru, namun semangat dan jejak bangsa Asyur tetap hidup dalam kebudayaan yang datang setelahnya. Mereka mewariskan bahasa, hukum, dan sistem administrasi yang menjadi dasar bagi kerajaan-kerajaan di wilayah Timur Tengah berikutnya. Bahkan bangsa Persia yang kelak mendominasi wilayah tersebut banyak mengambil inspirasi dari sistem pemerintahan Asyur yang teratur dan efisien. Kini reruntuhan Ninive menjadi tempat penelitian sekaligus perenungan. Arkeolog dari berbagai negara terus mempelajari setiap tablet dan batu yang ditemukan, mencoba mengungkap sisa kisah yang belum terucapkan.
Namun Niniveh bukan hanya sekadar objek ilmiah. Ia adalah cermin bagi umat manusia untuk melihat bagaimana keagungan tanpa kebijaksanaan berujung pada kehancuran. Setiap batu bata yang tersisa mengingatkan bahwa peradaban sebesar apapun bisa lenyap ketika manusia melupakan nilai-nilai kebenaran dan kasih sayang. Kisah Niniveh tidak berhenti pada masa lampau. Dalam konteks kehidupan modern, ia menjadi simbol bahwa kemajuan teknologi dan kekuatan politik tidak dapat menggantikan moralitas. Kota itu pernah memiliki sistem yang paling maju, arsitektur yang megah, dan pasukan yang ditakuti, tetapi semua itu tidak mampu menahan datangnya kehancuran ketika keadilan dan kebenaran diabaikan. Sejarahnya menjadi pesan abadi bahwa manusia tidak boleh terpesona oleh kekuasaan, karena kekuasaan yang tidak diimbangi dengan keimanan dan keadilan hanya akan membawa bencana. Hari ini, di antara puing-puingnya yang sunyi, Niniveh masih berbicara kepada dunia. Ia mengajarkan bahwa peradaban sejati tidak diukur dari besar tembok atau tinggi istana, melainkan dari keteguhan moral dan kesadaran spiritual bangsa yang membangunnya. Niniveh telah tiada, namun kisahnya abadi, hidup dalam hati mereka yang mau belajar dari sejarah, bahwa keangkuhan manusia selalu berakhir dengan keruntuhan, sementara kebijaksanaan dan keimanan akan tetap berdiri melampaui waktu. Setelah berabad-abad terkubur dalam diam, Niniveh mulai menarik perhatian para sejarawan dan peneliti dari berbagai bangsa. Mereka yang datang bukan hanya tertarik pada sisa-sisa fisiknya, tetapi juga ingin memahami rahasia di balik kejayaan yang pernah membuat dunia tunduk kepadanya. Dari puing-puing bata dan pecahan batu, tersingkaplah kisah peradaban yang pernah menjadi mercusuar pengetahuan dan kekuasaan di kawasan Timur Tengah kuno. Setiap lapisan tanah yang digali menyingkap satu babak baru, yang memperlihatkan bagaimana kehidupan manusia di masa lampau berjalan dengan tertata dan canggih meskipun belum mengenal teknologi modern. Niniveh bukan sekadar kota yang besar, melainkan lambang dari kemampuan manusia dalam menciptakan keteraturan sosial. Dalam temuan arkeologis, terlihat bahwa kota ini memiliki sistem administrasi yang sangat rumit untuk mengatur ribuan penduduknya. Ada catatan yang menunjukkan bagaimana pajak dikumpulkan, bagaimana hasil panen didistribusikan, bahkan bagaimana pembangunan infrastruktur diawasi oleh pejabat khusus. Semua hal itu menandakan bahwa Niniveh telah mencapai tingkat organisasi yang menakjubkan pada zamannya. Kehidupan keagamaan di Niniveh juga memainkan peranan penting dalam membentuk identitas warganya. Para penduduk memuja dewa-dewi Mesopotamia dengan ritual yang teratur dan megah. Dewi Ishtar mendapat tempat utama sebagai pelindung kota, simbol cinta dan perang, yang diyakini memberi kekuatan sekaligus kesuburan bagi tanah dan rakyatnya. Di tengah kota terdapat kuil besar yang menjadi pusat kegiatan spiritual. Setiap perayaan keagamaan disertai prosesi, nyanyian, serta persembahan yang menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kepercayaan dalam kehidupan mereka. Dalam pandangan masyarakat Niniveh, hubungan antara manusia dan dewa bersifat timbal balik. Mereka percaya bahwa kesejahteraan kota bergantung pada ketaatan rakyat kepada para dewa, dan jika mereka lalai, bencana pasti datang. Oleh sebab itu, ritual pengorbanan, doa, dan persembahan menjadi bagian dari keseharian. Namun keyakinan ini pula yang membuat bangsa Asyur dikenal sebagai bangsa yang sangat religius sekaligus keras, karena kepercayaan mereka terhadap kehendak ilahi diringi dengan pandangan bahwa kekuatan militer adalah perwujudan kehendak para dewa. Selain menjadi pusat ibadah, Niniveh juga berfungsi sebagai jantung ekonomi yang menggerakkan wilayah sekitarnya. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan utama membuatnya menjadi tempat pertemuan pedagang dari berbagai penjuru. Barang-barang dari India, Anatolia, dan Mesir bertukar tangan di pasar-pasar Niniveh. Hasil bumi seperti gandum, kurma, dan minyak zaitun menjadi komoditas utama, sementara logam mulia, batu permata, dan kain mewah dibawa masuk dari daerah jauh. Aktivitas ekonomi ini melahirkan kelas pedagang yang berpengaruh serta memperkaya kerajaan secara luar biasa. Perdagangan yang maju membuat Niniveh juga menjadi tempat persinggahan berbagai bangsa. Bahasa yang digunakan di kota ini pun beragam. Selain bahasa Akkadia yang menjadi bahasa resmi, ada pula bahasa Aram yang digunakan oleh pedagang dan rakyat umum. Campuran budaya ini melahirkan suasana sosial yang terbuka meski tetap berada di bawah pengawasan ketat penguasa. Dari interaksi itu, seni sastra dan ilmu pengetahuan berkembang pesat karena ide-ide dari berbagai peradaban bertemu dan saling mempengaruhi. Salah satu hal yang menarik dari kehidupan di Niniveh adalah bagaimana mereka memandang waktu dan takdir. Di kota ini, para ahli nujum dan pengamat bintang memiliki posisi yang dihormati. Mereka mempelajari langit malam untuk menafsirkan tanda-tanda dari para dewa. Gerhana, bintang jatuh, atau pergerakan planet dianggap sebagai pertanda nasib kerajaan.
Dalam catatan yang ditemukan di perpustakaan, banyak sekali tafsir tentang peristiwa langit yang ditulis secara rinci menunjukkan betapa kuatnya keyakinan mereka bahwa alam semesta adalah bahasa ilahi yang harus dibaca dengan cermat. Kehidupan di istana Ninive juga menyimpan kisah yang menarik. Raja-raja Asyur dikenal memiliki keanggunan yang disertai kekuatan besar. Mereka memerintah dengan tangan besi, namun juga memperhatikan simbol dan penampilan. Dalam upacara kerajaan, pakaian, perhiasan, serta tata ruang istana menunjukkan kemegahan luar biasa. Ruangan-ruangan besar diisi ukiran dinding yang menggambarkan kemenangan perang dan kekuasaan raja atas bangsa-bangsa lain. Semua itu menjadi sarana untuk menegaskan legitimasi politik dan menanamkan rasa hormat yang mendalam di hati rakyat. Meski Ninive merupakan simbol kemajuan, tidak berarti semua lapisan masyarakat menikmati kesejahteraan yang sama. Ada perbedaan besar antara kaum bangsawan dan rakyat biasa. Para pekerja dan budak sering dipaksa bekerja keras dalam proyek besar seperti pembangunan tembok, istana, dan kanal. Sementara itu, para pejabat hidup dalam kemewahan yang mencolok. Ketimpangan sosial ini perlahan menimbulkan ketegangan yang tidak terlihat di permukaan, tetapi nyata dirasakan oleh mereka yang berada di lapisan bawah. Dalam sejarah, ketimpangan seperti ini seringkali menjadi benih kehancuran karena melemahkan fondasi keadilan di tengah masyarakat. Ketika zaman berubah dan ancaman dari luar semakin besar, Ninive mulai kehilangan daya tahan politiknya. Sistem yang dahulu kuat menjadi rapuh karena pertikaian internal. Para penerus raja besar tidak lagi memiliki kemampuan atau visi sebesar pendahulunya. Kekuasaan mulai beralih kepada kelompok-kelompok yang mementingkan diri sendiri. Rakyat yang dulu tunduk karena kagum dan hormat mulai kehilangan kepercayaan kepada istana. Dari dalam, fondasi kerajaan mulai retak, dan dari luar, musuh-musuh yang dulu dikalahkan bangkit kembali dengan kekuatan baru. Saat pasukan dari Media dan Babilonia mengepung kota itu, Ninive sudah tidak lagi memiliki semangat yang sama seperti dahulu. Dindingnya yang megah menjadi saksi bisu dari ketakutan penghuninya sendiri. Ketika tembok akhirnya runtuh dan api melahap kota, yang tersisa hanyalah jeritan dan debu. Tak ada kekuatan yang mampu melawan kehendak sejarah. Ninive pun hilang dari peta dunia, tetapi warisannya tetap hidup dalam peradaban manusia. Kini, setiap kali nama Ninive disebut, ia tidak hanya mengingatkan tentang kebesaran masa lalu, tetapi juga tentang kerentanan nasib manusia. Kota itu mengajarkan bahwa kemakmuran tanpa kebijaksanaan hanyalah bayangan sementara. Semua kejayaan akan kehilangan makna ketika tidak diiringi dengan ketundukan kepada nilai-nilai kebenaran. Ninive adalah pelajaran abadi bahwa sejarah tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya menunggu untuk dibaca kembali oleh mereka yang ingin memahami arti sesungguhnya dari kebesaran dan kehancuran. Ketika para peneliti modern terus menyingkap lapisan-lapisan tanah di bekas reruntuhan Ninive, semakin banyak fakta yang menyingkap dimensi baru dari peradaban yang pernah berakar di sana. Mereka menemukan bahwa Ninive tidak hanya dibangun untuk menunjukkan kekuasaan politik semata, melainkan juga untuk menciptakan keseimbangan antara keindahan, ilmu pengetahuan, dan kehidupan sosial. Arsitek-arsitek pada masa itu tampaknya memahami dengan baik prinsip tata ruang yang memperhatikan kenyamanan warga dan kemegahan bagi penguasa. Sisa-sisa jalan yang lebar dan tersusun rapi, saluran air yang masih dapat ditelusuri, serta fondasi bangunan yang kokoh menunjukkan bahwa mereka memiliki pemahaman teknik sipil yang maju untuk zamannya. Selain pembangunan fisik, Ninive juga dikenal sebagai kota yang mengutamakan sistem pendidikan dan dokumentasi. Banyak penemuan berupa tablet yang berisi catatan pembelajaran, daftar kata, dan terjemahan antar bahasa. Hal ini menunjukkan adanya pusat-pusat pengetahuan yang aktif mengajarkan bahasa, hitungan, serta hukum. Sebagian ahli berpendapat bahwa Ninive memiliki lembaga pendidikan khusus bagi juru tulis dan ilmuwan kerajaan. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penyalin dokumen, tetapi juga sebagai pengamat, peneliti, dan penasihat bagi istana. Melalui mereka, pengetahuan dapat diwariskan dari generasi ke generasi secara tertulis, bukan hanya lisan. Raja Asyurbanipal, yang dikenal sebagai raja yang mencintai ilmu, tampaknya memiliki pandangan jauh ke depan tentang pentingnya pengetahuan. Ia menganggap bahwa kekuasaan yang sejati tidak hanya terletak pada pasukan dan wilayah, tetapi juga pada penguasaan ilmu. Karena itu ia memerintahkan agar teks dari seluruh kerajaan dikumpulkan dan disalin ke dalam bahasa Akkadia. Naskah-naskah dari Babilonia, Elam, dan Sumeria dibawa ke Ninive agar tidak hilang di telan waktu. Warisan besar inilah yang memungkinkan generasi modern mengenal banyak aspek kehidupan Mesopotamia. Tanpa visi seperti itu, pengetahuan kuno mungkin telah lenyap selamanya. Namun di tengah segala kebesaran dan sistem yang rapi, kehidupan spiritual di Ninive tidak lepas dari kontradiksi.
Mereka memuja banyak dewa, namun juga hidup dalam bayang-bayang ketakutan terhadap hukuman ilahi. Upacara keagamaan dijalankan dengan penuh kemegahan, tetapi tidak jarang bercampur dengan unsur kekerasan. Pengorbanan hewan dan simbol darah dianggap sebagai bentuk pembersihan dosa kolektif. Dalam pandangan mereka, dewa-dewa tidak hanya menciptakan dunia, tetapi juga ikut menentukan nasib manusia. Pemahaman seperti ini membuat kehidupan di Ninive selalu berputar antara rasa syukur dan ketakutan. Sisi lain dari Ninive yang jarang dibahas adalah kehidupan seninya yang melampaui fungsi estetika. Relief dan pahatan bukan hanya hiasan istana, melainkan sarana komunikasi visual. Mereka menceritakan kisah penaklukan, perjalanan raja, atau keajaiban alam. Seni menjadi media untuk meneguhkan narasi kekuasaan, mengabadikan sejarah, dan menanamkan rasa hormat terhadap pemimpin. Para pemahat di Ninive memahami simbol dan proporsi dengan tingkat ketelitian tinggi. Bahkan dalam ukiran yang menggambarkan peperangan, ada keseimbangan antara kekerasan dan keindahan, antara ketegasan dan kelembutan goresan. Seni di Ninive adalah refleksi dari pandangan hidup mereka yang percaya bahwa kekuasaan dan keindahan harus berjalan beriringan. Selain arsitektur dan seni, kehidupan sosial masyarakat Ninive juga memperlihatkan keragaman yang menarik. Catatan perdagangan menunjukkan adanya interaksi dengan bangsa-bangsa dari berbagai wilayah seperti Fenisia, Elam, dan Mesir. Hubungan ini bukan hanya ekonomi, tetapi juga budaya. Barang-barang dari luar membawa gaya baru dalam busana, perhiasan, bahkan pola pikir. Sementara itu, orang-orang asing yang datang untuk berdagang atau bekerja seringkali menetap dan menjadi bagian dari kehidupan kota. Dengan demikian, Ninive tumbuh sebagai masyarakat multikultural yang memadukan banyak tradisi tanpa kehilangan jati dirinya sebagai pusat Asyur. Keadaan semacam ini menumbuhkan semangat kompetisi dan kreativitas di antara para penduduknya. Tukang logam menghasilkan karya seni halus dari perunggu dan emas. Pengrajin batu menciptakan perhiasan indah yang dihiasi batu permata. Pembuat keramik menghasilkan wadah dan patung kecil yang tak hanya berfungsi praktis, tetapi juga bernilai artistik tinggi. Semua lapisan masyarakat memiliki peranan masing-masing dalam menjaga kemakmuran kota. Keahlian diwariskan dari keluarga ke keluarga, menciptakan rantai keahlian yang terus hidup hingga masa-masa terakhir sebelum kehancurannya. Meskipun demikian, kemakmuran yang begitu besar akhirnya menumbuhkan keserakahan dan kemewahan berlebihan di kalangan elit. Istana menjadi pusat pesta dan hiburan, sementara rakyat kecil menghadapi pajak yang semakin memberatkan. Ketidakseimbangan ini membuat jurang sosial semakin lebar. Ketika bencana alam melanda dan hasil panen berkurang, keluhan mulai terdengar dari berbagai penjuru kerajaan. Para penulis tablet mencatat peringatan tentang datangnya murka para dewa jika keadilan tidak ditegakkan. Tapi penguasa yang mabuk kekuasaan tidak lagi mendengarkan suara-suara itu. Dalam kisah peradaban besar, kejatuhan seringkali berawal dari kelalaian kecil yang diabaikan. Di Ninive, tanda-tanda itu sudah terlihat jauh sebelum musuh menyerbu. Semangat spiritual merosot, rasa persaudaraan melemah, dan kesombongan mulai menguasai hati para pemimpin. Ketika pasukan asing akhirnya datang dari utara, kekuatan besar yang dulu ditakuti sudah tidak memiliki daya juang yang sama. Dalam waktu singkat, tembok yang dibangun dengan kebanggaan hancur oleh serangan tanpa ampun. Setelah api padam dan debu menetap, yang tertinggal hanyalah kesunyian dan reruntuhan yang tak lagi berbicara. Namun dalam kesunyian itu terkandung pesan abadi, bahwa setiap kebesaran yang dibangun di atas kesombongan akan berakhir dengan kehancuran. Sementara setiap ilmu yang ditulis dengan kejujuran akan tetap hidup bahkan setelah bangsa yang menciptakannya lenyap. Kini, Ninive menjadi saksi bisu bagi perjalanan panjang manusia. Ia mengingatkan dunia bahwa kemajuan sejati bukan hanya tentang membangun tembok tinggi atau istana megah, melainkan tentang menjaga keseimbangan antara pengetahuan dan kebijaksanaan, antara kekuatan dan kasih, antara kebanggaan dan kerendahan hati. Dari tanah yang dulu menjadi pusat dunia, kini hanya tersisa pesan diam yang menggema sepanjang zaman, bahwa sejarah bukan sekadar kenangan, tetapi cermin bagi masa depan yang sedang manusia tulis kembali dengan tindakannya sendiri.